Halo pecinta Balika Baru dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share-nya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update terbaru dari Sinabis Balika Padu kali ini. Di episode kali ini, setelah Anandi memenangkan kasus akhirat di pengadilan, kini ia bisa bernapas lega menikmati kehidupan bersama dengan putrinya. Walaupun Nimboli belum tahu kalau Anandi adalah ibu kandungnya, begitupun sebaliknya Nimboli belum tahu kalau dia adalah Nandini. Di pagi hari, Anandi sedang mengajarkan anak-anak berlatih bela diri. Nimboli, Disa, dan Sipan pun datang dan melihat Anandi yang sedang mengajarkan seni bela diri dengan penuh semangat. Lalu ketika itu, Anandi menyuruh dua orang muridnya untuk menyerangnya, untuk melatih seberapa lihai dan kemahiran mereka dalam seni bela diri. Tapi Nimboli yang melihat itu terkejut dan ketakutan setelah kejadian yang menimpa Anandi beberapa hari lalu. Dengannya juga Mangla. Sontak Nimboli pun mengambil tongkat dan akan memukul kedua muridnya yang terlihat akan menyerang Anandi saat itu. Tujuannya adalah untuk membela Anandi. Tapi untung Anandi menghalangi untuk melindungi muridnya. Hingga Nimboli pun memukul lengan Anandi hingga terluka. Mangla dan Sipan terkejut melihat Nimboli melakukan hal tersebut. "Kenapa kau lakukan itu pada ibuku, Nimboli?" Sipam berperilaku seperti itu karena Mangla yang terus-menerus menghasut Sipam agar membenci adiknya sendiri. Mangla sengaja agar menjauhkan mereka berdua. "Tidak apa-apa, Nak. Nimboli tak sengaja melakukan hal itu pada ibu. Maafkan aku, penyihir baik, aku tak tahu. Sudahlah, Nak, aku tidak apa-apa." Mangla pun terlihat tak suka melihat Anandi terus-menerus dekat dengan Nimboli. Lalu setelah pulang, di rumah Sipam terus-menerus marah pada Nimboli. "Sudahlah, Nak, ibumu tak apa-apa. Tenanglah, semua akan baik-baik saja," ujar sang nenek. "Maafkan aku, Sipam, aku tak tahu. Aku masih trauma dengan hal yang menimpa ibumu beberapa hari yang lalu." "Sudah, maafkanlah Nimboli, Sipam," ujar Manu. "Sudah, tidak apa-apa, ayo kalian harus baikan," ujar Anandi. Lalu mereka pun bertiga berpelukan. Manu yang melihat keharmonisan mereka pun langsung memotretnya. "Manu, aku juga ingin berfoto dengan mereka," ujar sang nenek. "Baiklah." Manu lalu memotret mereka lagi. Tapi Mangla yang egois tetap tak menyukai hal itu. Dalam hatinya Mangla bicara, "Aku tak akan membiarkan Nimboli terus-menerus terjebak di kasih sayang Anandi dan juga keluarga nenek kalian nih." Lalu di malam hari, dua orang suruhan Harki sedang menyusup ke rumah akhirat yang bertujuan untuk menghabisi Kamli dan Puskar. Tapi saat itu Kamli tersadar dan terbangun. Tapi Puskar masih tertidur pulas. Lalu kedua orang itu masuk ke kamar dan akan menghabisi Puskar. Tapi dengan sigap, Jagani dan Kamli langsung memukul kedua orang tersebut. Mereka pun berlari terbirit-birit dan terluka. Puskar pun ketakutan saat itu. "Tenanglah Puskar, semua akan baik-baik saja," ujar Kamli. "Tenanglah." "Nimboli, kenapa kau terus-menerus dekat dengan Nyonya Anandi?" ujar Mangla. "Ibu, tahukah kau, aku akan belajar seni bela diri dengan penyihir baik." "Nah, tidak baik perempuan bisa hal itu. Jika kau ikut seni bela diri, kau akan sering terluka dan dokter pun akan terus-menerus menyuntikmu." "Apakah itu benar, Ibu?" Lalu di rumah,
Kamli menyuruh orang untuk memasang teralis di setiap pintu dan jendela rumahnya agar tak ada penjahat yang menyusup seperti malam itu lagi. Kenapa kau lakukan ini, Kamli? Jika kau merasa tak nyaman dan takut di rumah ini, kau boleh pergi ke tempat mertuamu, ujar Harki. Dari dulu aku ingin pergi dari rumah ini. Tapi tahukah kau, Ibu, bukankah ibu dan ayah telah menggadaikan surat dan rumah ini padaku? Harki yang tertunduk malu pun berkata, "Sudahlah Kamli, jangan ungkit masa lalu lagi." Di pagi hari, Anandi bertanya, "Nimboli, apakah hari ini kau akan ikut denganku untuk berlatih karate?" "Tidak, Nyonya, aku takut aku terluka," ujar Nimboli. "Karate itu baik dan bagus untuk membela diri saat kita diserang musuh," ujar sang nenek. "Tidak, Nenek Buyut, aku tak mau, aku takut." Mangla yang tak tahu diri pun tersenyum melihat Nimboli yang menuruti perkataannya. Lalu Kamli saat itu memanggil orang-orang untuk menjaga rumahnya dan meminta mereka untuk mengajarkan Puskar seni bela diri. Lalu Puskar pun berlatih. Kamli dan Urmil pun menyemangati Puskar. Puskar pun sangat bersemangat. Kamli merasa senang karena Puskar mulai berani. "Percuma saja kau ajarkan orang tak waras seni bela diri," ujar Harki. "Karena jika akhirat pulang, nanti kalian pasti akan dihabisi olehnya." Lalu di penjara, Ahira sedang bicara dengan seseorang dan berkata, "Kalau Kundan hari ini bebas, mungkin beberapa hari lagi giliranku yang akan bebas," ujarnya. Lalu di rumah, Puskar berkata, "Aku tak ingin berlatih lagi, Kamli. Badanku terasa sakit semua." "Oh ya, apakah kau ingin melihatku ditangkap para penjahat itu lagi, Puskar?" "Diam, Kamli. Tidak bermaksud aku untuk bicara seperti itu." Lalu saat itu Puskar menutup mulut Kamli hingga mereka terbaring berdua di atas kasur dan saling berpandangan. Tapi momen itu tak lama karena handphone Puskar berdering. "Maafkan aku, Kamli. Aku pasti akan berlatih lagi," ujar Puskar. Kamli pun tersipu malu karena Puskar sekarang semakin bersemangat. Di hari itu, Harki bahagia karena Kundan telah bebas. Tahukah kau, Kundan? Mangla sekarang sudah berani merendahkan diriku. Biar aku yang akan beri pelajaran padanya bila aku pulang, Bu. Lalu Anandi dan Mangla pun datang ke penjara. "Kenapa kalian ada di sini? Aku tak membiarkan kalian hidup tenang," ujar Kundan. "Sudahlah, Nak, tenanglah," ujar Harki. Kundan pun semakin kesal saat itu. "Tolong Nyonya Anandi, biarkan aku bicara empat mata dengannya," ujar Mangla. Lalu Anandi pun pergi. "Bertaubatlah atas perbuatanmu, Kundan," ujar Mangla. Tapi tiba-tiba Kundan yang kesal pada Mangla pun menyerang Mangla hingga terjatuh dan pingsan. Tapi Anandi tak tahu karena ia sedang menelpon. Harki yang panik pun memeriksa Mangla. "Bodoh Kundan, kenapa kau lakukan ini?" "Maafkan aku, Bu, aku tak mau masuk penjara lagi," ujar si anak cengeng tersebut. Mereka pun berakting untuk membangunkan Lisa. Anandi terkejut melihat Mangla yang tergeletak saat itu. Terima kasih telah menyaksikan sinopsis Balika Padu kali ini. Nantikan episode-episode berikutnya. Channel ini mohon undur diri.